Bruder, Frater, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, rekan muda, remaja dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi berkah dalam. Kembali bersama saya Suster Maria Emerita OP dari komunitas para suster Santo Dominikus di Rowoseneng. Kita akan bersama-sama merenungkan bacaan yang ditawarkan oleh gereja untuk hari ini. Hari ini dalam bacaan pertama kita mendengarkan kisah kelahiran Simson, dan dalam bacaan kedua atau bacaan Injil kita mendengarkan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Keduanya lahir dari orang tua yang sudah dinyatakan mandul dalam usia senja mereka. Seseorang yang dinyatakan mandul itu merupakan aib di tengah masyarakat pada zaman mereka. Bahkan kadang itu menjadi sebuah akibat dari kesalahan-kesalahan yang harus ditanggungnya. Kesalahan dari kehidupan mereka maupun kesalahan dari leluhur mereka. Tetapi kalau kita ingat beberapa hari yang lalu kita mendengarkan begitu panjangnya perjalanan silsilah tentang kelahiran Yesus dari nenek moyang atau leluhur Yesus, mulai Daud hingga Yusuf. Puluhan generasi itu juga tidak semuanya orang-orang yang di mata masyarakat itu sebagai orang-orang yang suci, orang-orang yang berlaku benar. Banyak juga mereka yang jatuh di dalam pencobaan, jatuh di dalam dosa, dan juga bahkan melakukan kejahatan di mata manusia. Tetapi melalui mereka juga, nyatanya Allah tidak henti-henti menyatakan kuasa-Nya hingga melahirkan Sang Juru Selamat, Allah Putra Yesus Kristus sendiri. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita mudah menilai orang lain, kita mudah menghormati orang lain atau mencibir orang lain, menyingkirkan orang lain, membicarakan negatif dari kehidupan orang lain itu berdasarkan kekayaan, jabatan, dan juga apa yang mereka raih, kesuksesan, popularitas. Seringkali ketika kita melihat orang lain itu jatuh berkali-kali dalam penderitaan, kita pun mulai menilai negatif. Kita mulai menilai bahwa itu sebuah kutukan, bahwa itu sebuah kesalahan, bahwa itu adalah dosa yang harus dia tanggung karena kesalahan-kesalahan leluhurnya. Tetapi kita lupa, kita menutup mata bahwa sebenarnya Allah pun berkarya atas hidup mereka. Kita sering lupa, selalu menganggap diri kita yang benar, yang baik, yang lebih dibandingkan orang lain, tanpa kita pun menyadari bahwa mungkin nenek kita atau leluhur-leluhur kita pun juga mengalami kesengsaraan, juga mengalami jatuh di dalam pencobaan, jatuh di dalam dosa yang mungkin pada zaman mereka pun dipandang sebagai orang-orang yang mendapatkan kutukan atau mungkin orang-orang yang harus menanggung aib di tengah masyarakat pada zaman mereka. Kita lupa bahwa kita pun tidak murni lahir dari orang yang benar di dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang bisa kita teladan dari kehidupan Zakaria dan Santa Elizabeth
orang tua Yohanes Pembaptis yang awalnya adalah orang yang sudah renta, sudah dalam usia lanjut, tidak mungkin lagi memiliki momongan, bahkan menanggung aib seumur hidup. Apakah mereka hilang pengharapan? Apakah mereka hilang akan iman mereka? Rupanya tidak. Seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berulang kali jatuh di dalam pencobaan, berulang kali jatuh di dalam penderitaan, kita mempertanyakan, Tuhan di mana di saat kita menderita? Apa yang Tuhan lakukan ketika kita melihat kita menderita? Kenapa Tuhan diam saja? Bahkan tidak sedikit ketika orang tersandung di dalam hidupnya, orang terjatuh di dalam hidupnya, mempertanyakan Tuhan di mana, akhirnya memilih untuk meninggalkan iman. Tetapi berbeda dengan Zakaria dan Elisabet, dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka orang-orang yang selalu melaksanakan kehendak Allah, perintah Allah. Dalam hidup mereka, mereka tidak menyimpang dari apa yang Tuhan ajarkan. Bahkan saya pun percaya bahwa mereka tidak hilang harapan akan hidup mereka. Mereka percaya bahwa Allah tetap ada di dalam hidup mereka. Hingga pada saatnya, saat Allah ingin menyatakan kuasa-Nya, nyatalah bahwa melalui mereka lahirlah seorang Yohanes Pembaptis, seorang yang dipilih untuk menjadi pembuka jalan bagi Sang Juru Selamat kita. Maka marilah di saat-saat di tengah kesulitan kita, di tengah masa-masa sulit kita, terlebih saat ini di masa pandemik yang mau tidak mau kita harus menanggung dampak dari semuanya ini, tetapi kita tetap percaya bahwa Allah tetap ada. Allah akan hadir dalam setiap langkah hidup kita. Allah senantiasa menyertai kita. Jangan pernah hilang harapan. Bahkan jangan pernah mengikis iman kita hanya karena kesulitan, tantangan yang harus kita tanggung. Kita serahkan semuanya kepada kuasa-Nya, bahwa Allah akan menyertai kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Kita membuka hati kita agar Yesus pun lahir setiap hari di dalam hati kita. Berkah dalam.